Perdagangan aset kripto dan saham memiliki tingkat risiko yang tinggi. Mahasiswa trading tidak pernah merekomendasikan untuk menjual ataupun membeli suatu aset. Seluruh analisis yang berada di channel ini hanyalah sebatas pendapat pribadi. Keputusan jual beli ada di tangan setiap individu. Jadi be smart ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahasiswa Trading. Ini adalah video kedua channel Mahasiswa Trading. Di video kali ini, gue akan membahas cryptocurrency lagi. Untuk lebih spesifiknya, gue akan membahas Bitcoin. Oke, kita pertama-tama disclaimer dulu ya, yang seperti di intro tadi sebelum kalian lihat ini. Sekarang tanggal 27 Mei 2021, jam 7.50 sekian. Dan kalau kita lihat di coinmarketcap.com, kebanyakan koin-koin lagi pada koreksi. Hal ini dikarenakan mengikuti Bitcoin. Jadi kembali lagi ke video kemarin, gue bilang Bitcoin it's the mother of all coin. Jadi kalau misal Bitcoin naik, semua naik. Dan kalau misalkan Bitcoin turun, semua juga turun. Oh ya, di sini gue pengen ngasih tahu juga, gue sekarang recordnya bukan pakai Zoom meeting lagi. Jadi gue record sudah memakai aplikasi software yang benar. Dan untuk mikrofon, gue juga masih belum masang mikrofon gue yang inti. Jadi masih menggunakan mikrofon dari webcam. Makanya suaranya agak kurang bagus kedengarannya. Oke, kemarin mungkin kalian sudah lihat ya di video sebelum video sebelumnya, bahwa gue bilang Bitcoin kalau mau naik tuh harus menyentuh double bottom dulu, harus membuat double bottom dulu. Nih, gue kasih tahu videonya. Dan sekarang dia lagi mencoba untuk masuk ke situ, tapi selalu dapat rejection. Jadi gimana selanjutnya? Kemungkinan, menurut gue nih, prediksi gue, dia bakal sideways dulu di sini untuk beberapa hari ini. Bakal sideways dulu di sini. Dan akhirnya dia bisa dibanting lagi. Gitu. Dia dibanting lagi untuk apa? Untuk dia ngebuat double bottom nanti di situ. Nah, sehingga kalau udah membuat double bottom itu, dia mempunyai power. Misalkan dia udah ngebuat double bottom nih. Nah, misalkan dia udah buat double bottom. Dan akhirnya dia terpantul dari sini ke sini. Dan kita lihat, dia targetnya kemana. Nah, ya kurang lebih sekitar seginilah, area sinilah. Sebentar. Oke, jadi di video sebelumnya gue udah bilang bahwa Bitcoin harus membuat double bottom dulu untuk mempunyai power istilahnya untuk menembus ke atas. Kita langsung ke teknikalnya aja ya untuk hari ini tanggal 27 Mei 2021. Di sini gue memakai aplikasi TradingView, Bitcoin USDT atau BTC USDT dengan time frame daily. Ya, time frame daily Bitcoin USDT. Dan gue langsung membahas ya mungkin gue akan membahas singkat sih dari awalnya. Kemarin jadi gue bakal ngebuat tracing wedge, mempunyai target penurunan segini. Nah, kita pikir dia bakal bottoming di sini, ternyata enggak. Lalu dia dibanting lagi lebih dalam ke area sini. Jadi istilahnya di situ ada area support kuat. Di sini nih, merah ini. Ini area support kuat. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan hari ini. Dia udah membuat double bottom atau belum? Mungkin di daily agak samar-samar sih ngelihat double bottom, tapi ya secara sempitnya dia udah membuat double bottom. Mungkin gue sekarang bakal pindah ke time frame 1 hours ya, untuk melihat apakah dia sudah membuat double bottom atau belum. Kalau dilihat dari time frame 1 hour, dia udah membuat double bottom, bahkan dia nyaris triple bottom kalau kita bisa bilang di sini. Lalu kalau misalkan dia udah buat double bottom atau triple bottom yang kita bisa bilang di sini tadi nih, kenapa dia belum terbang sama sekali? Gitu. Pertanyaannya kenapa dia belum terbang sama sekali? Dikarenakan di sini ada resistance yang cukup kuat. Di sini, sebentar, gua zoom. Nah, di sini Bitcoin pernah pengen lewat, nih gue istilah nih. Di sini Bitcoin tuh ada resistance kuat nih di area sini nih. Gua kasih tahu kalian dulu ya. Alias ini garis bullish flag pattern. Kalau kita pakai time frame daily nih ya, gua ganti lagi ke time frame daily. Di sini ada pattern bullish flag pattern yang gua gambar, yang sebelum dia breakout ke bawah. Lalu ini garis yang gua gambar ini nih ternyata menjadi resisten dari Bitcoin USDT ini. Kalau kita ke time frame 1 hour lagi, Bitcoin USDT ini ingin sekali menembus ke atas ini.
tapi gagal. Jadi termasuk false breakout juga sih istilahnya. Jadi dia udah 3 kali nih di sini ya, untuk waktu segini tuh dia 3 kali nih untuk menembus resisten kuat itu. Lalu dicoba lagi di sini. Di sini nih, gagal. Dicoba lagi di sini. Lagi-lagi false breakout. Sekarang dia lagi mencoba apakah dia berhasil menembus atau tidak. Gitu. Jadi gua balik lagi ke time frame daily ya. Jadi mungkin banyak yang nanya nih. Jadi mungkin banyak yang nanya nih, kok Bitcoin USDT udah keluar dari bullish flag pattern ini, kenapa pattern ini nggak dihapus gitu loh? Kenapa pertanyaannya? Dan gua jawab itu karena di bullish flag pattern ini nih, si Bitcoin membuat resisten di sini nih. Berkali-kali dia dijaga di situ. Nggak kuat resistennya untuk menembus area sini. Untuk menembus area sini aja tuh. Berkali-kali dia tuh nyoba gitu. Artinya apa? Artinya semakin berhari-hari Bitcoin kalau misal memang tidak bisa menembus ke resisten itu, kemungkinan dia dibanting lagi. Ini untuk time frame daily ya. Time frame daily. Kemungkinan dibanting lagi. Entah mungkin ke support yang di sini atau bahkan lebih diseramnya di sini. Gitu. Itu pertama. Lalu kita coba ubah lagi ke time frame 1 hour. Oke, jadi di time frame 1 hour gue melihat Bitcoin USDT ini sedang membuat inverted head and shoulder. Kalau misal gue gambar, misalkan di sini, ini left shoulder, ini kepalanya, ini right shoulder, dan ini dia. Mungkin secara singkat ini gue bisa ngeliat secara time frame 1 hour dia sedang membuat inverted head and shoulder. Dan semoga ya Bitcoin bisa tembus resisten ini ya. Karena kalau misalkan dia nggak bisa, kemungkinan dia bisa dibanting lagi. Mungkin kesimpulan dari analisis ini, Bitcoin USDT ini, pertanyaan pertama, banyak orang, Bang, udah boleh entry belum? Gue selalu bilang, entry itu selalu boleh, karena ini termasuk koreksi besar, dan ini termasuk diskon besar. Tapi asal, jaga money management kalian, kalau bisa dicicil, cicil saja masuk ya. Jangan langsung all in semuanya, karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Dan ya, gue satu lagi nih ada mau bahas nih. Dia di sini juga udah membuat double bottom di RSI. Tuh. Di RSI juga sudah membuat double bottom. Coba kalau gue perbesar ya RSI-nya nih ya, biar kalian bisa ngeliat. Ini dia. Dia sudah membuat double bottom di situ. Jadi bener analisa gue yang di video sebelumnya bahwa dia harus membuat double bottom dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang belum naik? Nah, itu jawaban yang gue bisa jawab, dia karena ada resisten yang kuat juga di bullish flag pattern ini nih. Dan gue nggak akan hapus bullish flag pattern itu sebelum dia tembus dan membuat tren baru. Membuat pattern baru istilahnya gitu. Baru gue hapus. Dan ditambah lagi, MACD ini dari kemarin, dia tuh mau golden cross. Tapi kapan mau golden cross-nya? Gue berharap sih ya, setelah dia membuat double bottom nih di RSI, dia langsung golden cross, langsung naik gitu loh istilahnya. Walaupun gue mengada-ngada nih yang putih-putih ini naik tinggi banget ya. Cuman setidaknya harus naik gitu loh. Jadi kesimpulan di video ini adalah, gue melanjutkannya tadi ya, kalau masuk bertahap. Kesimpulannya, Bitcoin harus menembus bullish flag pattern itu dulu untuk memasuki fase di mana konsolidasi istilahnya gitu. Jadi dia akan sideways cukup lama di area situ, atau kemungkinan setelah dia membuat double bottom ini mungkin dia akan terbang. Tinggal nunggu waktunya kapan ya kan? Gitu. Oh ya, gue pengen ngasih tahu nih, kalau misalkan kalian mau join Telegram channel Mahasiswa Trading tuh ada linknya di bawah ya. Kalau misalkan kalian mau search juga bisa @channel Mahasiswa Trading. Dan kalau misal kalian baru di kripto dan ingin bergabung ke kripto, kalian bisa menggunakan kode referral gua di deskripsi bawah itu ada Binance, Toko Kripto, dan Indodex. Kalau misal kalian lebih prefer ke reksadana, gua ada kode referral Bibit di situ, kalian bisa pakai untuk mendapatkan cashback 25.000. Jadi mungkin cukup segini aja video kali ini. Intinya dia harus membuat golden cross dulu. Kalau misalkan dari RSI dia udah membuat double bottom, lalu dari
candlestick ini dia juga udah membuat double bottom di time frame daily, dan di time frame 1 hour tadi dia sudah membuat nyaris triple bottom gitu. Jadi mungkin segini dulu aja untuk video kali ini. Thank you ya udah semua yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa.